selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang logaritma sorting, static sort, dan second sort. Yang beranggotakan pertama saya Ais Fadila dengan NIM 103077400103. Saya Hiril Hatu dengan NIM 1030772428. Saya Zafri Ahmad Fariza, NIM 1030744060. Yang pertama static sort. Static sort adalah algoritma pengurutan dan komparatif yang bekerja dengan cara mengurutkan data berdasarkan digit-digit dari angka satu persatu, mulai dari digit paling kanan, satuan, ke kiri, puluhan, ratusan, dan seterusnya, atau sebaliknya, tergantung pendekatan yang digunakan. Nama radix berasal dari istilah dalam sistem bilangan yang berarti dasar atau basis. Dalam algoritma ini, digit-digit pada angka digunakan sebagai acuan pengurutan. Misalnya, pada angka 42 terdapat 2 digit 40-an dan 2 satuan. Radix sort akan mengurutkan elemen-elemen berdasarkan digit satuan terlebih dahulu, kemudian digit puluhan dan seterusnya. Karena tidak membandingkan elemen secara langsung, algoritma ini sangat efisien untuk data numerik besar dengan panjang digit tetap. Kelebihan radix sort. Yang pertama, waktu eksekusi bisa lebih cepat dari algoritma komparatif. Karena tidak melakukan perbandingan antara elemen satu persatu seperti quicksort, dalam kurung O, dalam kurung N log N. Tetapi hanya menyortir berdasarkan posisi digit. Maka untuk data dengan jumlah digit tetap, waktu eksekusinya bisa sangat cepat, terutama saat jumlah digit kecil. Yang kedua, stabil secara default. Dengan panduan counting sort sebagai algoritma pandu di tiap digit, radix sort tidak mengubah urutan elemen yang memiliki nilai sama, sehingga sangat baik digunakan ketika kestabilan penting, misalnya saat mengurutkan berdasarkan beberapa kriteria berurutan. Yang ketiga, sangat efektif untuk data numerik besar. Jika kita bekerja dengan data berupa bilangan-bilangan besar dalam jumlah banyak, radix sort bekerja lebih efisien dibanding algoritma seperti bubble sort atau insertion sort, karena berfokus pada struktur digit, bukan pada perbandingan antara angka. Dan perbedaan radix sort yang pertama hanya cocok untuk data bertipe digit atau string dengan panjang tetap. Radix sort tidak bisa diterapkan langsung pada tipe data kompleks seperti objek dengan banyak atribut atau angka desimal tanpa perlakuan khusus, sehingga penggunaannya terbatas. Yang kedua, butuh ruang memori tambahan atau data in place. Pada setiap iterasi digit, algoritma ini memerlukan struktur data tambahan, seperti array, sementara, atau wave, untuk mengelompokkan angka berdasarkan digit. Hal ini membuatnya kurang efisien dalam hal penggunaan memori, apalagi jika data besar. Dan ketiga, tidak praktis jika digit terlalu banyak. Karena jika panjang digit K dari elemen sangat besar, maka jumlah iterasi yang harus dilakukan juga bertambah, sehingga performa radix sort bisa menurun drastis. Bahkan lebih buruk dari algoritma O dan kurung N log N, seperti merge sort dalam beberapa kasus. Yang keempat, implementasi lebih kompleks dibanding bubble atau insertion sort. Karena melibatkan sub-algoritma dan manipulasi digit, implementasinya lebih sulit dipahami pemula dan tidak seintuitif algoritma pengurutan dasar yang hanya menggunakan loop dan perbandingan. Selanjutnya adalah pseudocode dari radix sort. Tujuan dari pseudocode radix sort ini untuk menjelaskan langkah-langkah algoritma dari radix sort yang menggunakan pendekatan counting sort sebagai subprosedurnya. Di mana kita bisa lihat pseudocode-nya, yaitu prosedur counting sort in, out, array, in, digit post. Digit post di sini menyatakan posisi digit, bisa satuan, puluhan, ratusan, atau lain-lain. Pada proses ini akan diulang untuk setiap digit dari digit paling kanan ke paling kiri. Nah, dimana langkah-langkahnya itu kita inisiasikan dulu. Yang pertama kita hitung panjang array, lalu inisiasi counting 0
hingga 9 dengan 0 itu menyimpan frekuensi setiap digit 0 sampai 9. Lalu kita hitung frekuensi digit berdasarkan digit pos. Kita hitung berapa kali masing-masing digit muncul pada posisi digit pos menggunakan ray I dibagi digit pos modulus 10. Lalu lanjut ke ubah kon ke posisi kumulatif atau kumulatif kon, yaitu ubah ray kon menjadi kumulatif untuk mengetahui posisi akhir suatu angka dalam ray output. Lalu bangun ray output berdasarkan kon, yang mana tempatkan setiap elemen pada posisi yang benar berdasarkan digit saat ini. Lalu kita enfor, lalu kita salin hasil ray tersebut, kita enfor, lalu prosedurnya akan selesai. Next. Seperti contoh, kita mempunyai angka 121, 432, dan 564. Pada step 1, pada blok kuning ini kita edisi satuan, lalu step 2 pada blok oranye ini digit puluhan, dan step 3 pada blok biru adalah digit ratusan. Pada step 1 ini atau digit satuan kita urutkan berdasarkan digit satuannya. Lalu yang pada step 2 kita mengurutkan hasil sebelumnya menjadi kita mengurutkan hasil sebelumnya berdasarkan digit puluhannya. Lalu kita lanjut ke step 3. Kita mengurutkan berdasarkan hasil digit ratusan. Lalu step 4-nya ini adalah hasilnya. Seperti contoh pada 121 ini 121 432 564. Contohnya kan 3 angka ini. Jadi kita mengurutkan satunya akan pindah ke bawah sendiri. Lalu 2 disusul dengan 4. Seterusnya hingga step 4. Next. Untuk ilustrasi dan visualisasinya, ini bertujuan untuk memvisualisasikan cara kerja Radixsort dalam bentuk grafis agar lebih intuitif. Pada ilustrasi yang gambar kiri, kita menunjukkan contoh array angka 170, 45, 75, 90, 802, 24, dan 66. Kita dari mulai satuan, kita urutkan berdasarkan angka paling kanan. Lalu kita lanjut ke puluhan dan ratusan jika perlu. Dan untuk pada ilustrasi kanan atau tabel yang warna-warni ini, kita menunjukkan bagaimana elemen berpindah posisi antar tahap digit, di mana setiap kolom memiliki posisi digit satuan, puluhan, dan ratusan. Next. Penggunaan Radixsort ini perlu diingat, karena Radixsort hanya efektif digunakan untuk data berupa angka atau teks yang bisa diurai per digit atau karakter. Radixsort umumnya menggunakan counting sort untuk menyortir setiap digit kompleksitas waktunya adalah 0 dari NK, menjadikannya sangat cepat untuk data yang besar. Berikutnya adalah shaker sort. Shaker sort dikenal juga sebagai cocktail shaker sort, bidirectional bubble sort, atau pengocok cocktail. Adalah salah satu algoritma pengurutan sederhana yang merupakan variasi dari bubble sort. Perbedaannya terletak pada arah pengurutan yang dilakukan. Shaker sort bekerja dua arah, maju dan mundur, serta secara bergantian, sehingga lebih efisien dibanding bubble sort dalam beberapa kasus. Cara kerja shaker sort bekerja dengan menggeser nilai terbesar ke kanan dan nilai terkecil ke kiri secara bergantian, seperti mengocok koktail bolak-balik. Proses ini dilakukan hingga tidak ada lagi pertukaran yang diperlukan, artinya array sudah terurut. Kelebihan shaker sort. Yang pertama, lebih efisien dari bubble sort untuk data hampir terurut karena menyisir dari dua arah.
checker sort lebih cepat dalam menangani elemen yang salah posisi di kedua ujung. Yang kedua, deteksi cepat terhadap data sudah terurut. Jika dalam satu siklus tidak ada pertukaran, algoritma langsung berhenti. Berjalan optimal pada kasus terbaik, order N. Yang ketiga, implementasi sederhana. Mudah dipahami dan cocok untuk belajar konsep dasar algoritma pengurutan. Yang keempat, stabil. Tidak mengubah urutan relatif elemen yang memiliki nilai yang sama. Kekurangan checker sort. Yang pertama, kompleksitas waktu tetap order N pangkat 2 di kasus terburuk. Tidak cocok untuk dataset besar karena performa buruk dibanding algoritma seperti merge sort atau quicksort. Yang kedua, tidak efisien untuk data acak. Hanya lebih baik dari bubble sort, tapi tetap kalah jauh dari algoritma pengurutan canggih. Yang ketiga, jumlah perbandingan dan pertukaran masih banyak. Walau sedikit lebih baik dari bubble sort, tapi tetap melakukan banyak kompilasi yang tidak perlu. Yang keempat, kurang digunakan dalam dunia nyata. Jarang dipakai dalam aplikasi nyata karena performanya tidak sebanding dengan algoritma modern lainnya. Selanjutnya adalah pseudocode dari checker sort. Tujuan dari pseudocode ini menjelaskan bagaimana algoritma checker sort bekerja. Di mana ini adalah variasi dari bubble sort yang mengurutkan data secara dua arah, yaitu maju dan mundur. Yang pertama, kita bisa lihat kita menginisiasikan dari kiri, yang dimana kiri ini ada batas kiri array, lalu kanan dari panjang array -1 itu adalah batas kanan array, lalu tukar dari benar adalah penanda apabila terjadi pertukaran. Lalu lanjut ke selama tukar sama dengan benar lakukan. Ini itu digunakan untuk melakukan iterasi bolak-balik selama masih ada yang perlu ditukar. Kita lanjut ke iterasi maju. Untuk iterasi maju ini berfungsi untuk memindahkan elemen terbesar ke ujung kanan seperti bubble sort biasa. Setelah selesai, kanan akan dikurangi 1 karena elemen terbesar sudah di posisi yang benar. Lalu untuk iterasi mundur atau backward pass, ini memindahkan elemen kecil ke ujung kiri. Jika selesai, kiri itu akan ditambah 1 karena elemen kecil sudah posisi benar. Next. Sebagai contoh, input awal 20, 1, 15, 25, dan 10. Pada iterasi 1 atau forward pass atau iterasi maju, kita akan bandingkan dan tukar dari kiri ke kanan. Yang awalnya inputannya 20, 1, 15, 25, 10 menjadi 1, 5, 10, 15, dan 25. Lalu untuk backward pass, kita bandingkan dan tukar dari kanan ke kiri. Yang hasilnya 1, 5, 10, 15, dan 20. Lalu yang pada gambar kanan, dengan inputan 87, 481. Left to right, berarti kita akan bandingkan atau tukar pasangan elemen dari kiri ke kanan. Contohnya 87481 menjadi 74818. Lalu right to left, kita tukar lagi menjadi 17488. Sampai inputan tersebut urut dari kecil ke besar. Jadi kesimpulan untuk checker sort ini, checker sort mengoptimalkan bubble sort dengan 2 arah iterasi. Checker sort juga lebih efisien dibandingkan bubble sort ketika data hampir terurut. Dan checker sort sendiri ini lebih cocok untuk dataset kecil atau data yang semi terurut. Next. Mungkin itu saja presentasi Radix Sort dan Checker Sort dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.